Maluku menuju apa? Perdagangan. Perdagangan sekali. Oke. Dan budaya. Ya. Jadi awal kedatangan Islam di Kepulauan Maluku masih merupakan perdebatan akademis yang terus berlanjut hingga saat ini. Perdebatan itu bukan saja karena teoretis, proposi dan asumsi yang berbeda, tapi juga karena kurangnya relasi ataupun arsip tertulis yang mencatat sejarah ini. Terlepas dari perbedaan pendapat dengan segala konsekuensinya, ternyata semua pakar sejarah berpendapat bahwa kedatangan Islam di Maluku melalui perdagangan laut dan dilakukan dengan cara damai. Maluku menjadi begitu penting dalam jaringan perdagangan dunia karena menghasilkan, anak-anak tahu, salah satu penghasilan ataupun hasil bumi yang sangat unggul di Maluku. Jadi pala dan cengkeh menjadi komoditi penting saat itu karena harganya sangat tinggi pada bangsa Eropa saat itu. Jadi para pedagang berlomba-lomba untuk datang ke Maluku untuk mencari buah pala dan buah cengkeh. Kemudian sedangkan proses pengislaman mengikutinya dilakukan melalui dua jalur, yakni ada yang tahu jalur apa? Jalur perdagangan. Pengislaman di Maluku melalui dua jalur, yaitu jalur atas dan jalur bawah. Jalur atas di sini yaitu melalui para penguasa yang mengislamkan para daerah atau daerah pekosannya. Sedangkan dari bawah, sedangkan jalur bawah adalah jalur pengislaman perseorangan atau dari masyarakat kecil melalui jalur pernikahan dari bangsa Arab dan bangsa Maluku. Kemudian sebelum kedatangan bangsa Portugis dan Belanda, para pedagang dari Cina, India, dan Arab sudah terlebih dahulu datang ke Maluku. Orang-orang Maluku, terutama di pusat perdagangan seperti Banda, Itu, dan Ternate, telah menggunakan huruf Arab dalam beberapa naskah tua seperti Hikayat Tanah Itu, Kronik Bacan, Hikayat Ternate, dan Hikayat Tanah Lontar. Ini semua mengindikasikan bahwa orang Maluku sebelum mengenal huruf Latin yang dibawa oleh Portugis dan Belanda, mereka telah lebih dulu mengenal huruf Arab. Dalam berbagai surat menyurat, bahkan mereka telah menggunakan angka-angka Arab dalam berbagai transaksi dagang. Masuknya agama Islam di Maluku Utara menurut M.S. Kutuhena dalam artikelnya berjudul Sejarah Agama Islam di Ternate mengungkapkan berdasarkan tradisi lisan setempat bahwa pada akhir abad ke-2 Hijriah telah tiba di Maluku 4 orang syekh dari Irak. Kedatangan mereka dikaitkan dengan pergolakan politik di Irak yang mengakibatkan golongan Syiah dikejar-kejar oleh bangsa Umayyah dan bangsa Abbasiyah. Kemudian keempat orang tersebut melarikan diri ke wilayah timur hingga mereka tiba di Maluku Utara. Mereka itu adalah Syekh Mansur yang mengajarkan agama Islam di Ternate dan Alamat yang Muka. Selanjutnya disebutkan bahwa setelah meninggal, beliau dikuburkan di puncak Gamila, Ternate. Kemudian Syekh Yakub mengajarkan agama Islam di Tidore dan Makian, dan setelah meninggal dikuburkan di puncak ABC. Sedangkan Syekh Amin dan Syekh Umar mengajarkan agama Islam di Halmah era belakang, Mabak, Patani, dan sekitarnya. Kedua tokoh ini selanjutnya kembali ke Irak. Menurut tradisi lisan setempat, bahwa pembawa agama Islam di wilayah itu konon bernama Ali Zainal Abidin yang dihubungkan nazarnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Profesor Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam Indonesia menyatakan bahwa sejak tahun 1650 Masehi, 7 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para pedagang Arab telah membawa rempah-rempah cincin dan perak ke pelabuhan di Teluk Persia untuk kemudian diperjualbelikan
juga diberikan di daratan Eropa. Selain ini dapat dikonfirmasi dengan adanya jalur perdagangan yang dilalui pedagang-pedagang Arab, Persia, Gujarat maupun Cina yang dikenal dalam sejarah sebagai Alur Sutra atau Jalur Sutra. Kemudian kita masuk pada kerajaan Islam di Maluku. Anak-anak bisa menyebutkan apa saja kerajaan Islam yang ada di Maluku? Kerajaan Ternate Iya, siapa itu? orang Ada lagi? Ternate. Kemudian ada Tidore, Tiga Bacan, dan keempat terakhir adalah Jailolo. Sumber sejarah lama dalam cerita rakyat secara tradisional menyebutkan bahwa semua sultan yang memerintah Sabar sifat ini. Sumber sejarah lama dan cerita rakyat secara tradisional menyebutkan bahwa semua sultan yang memerintah di empat kerajaan ini berasal dari keturunan Jafar Sadiq, seorang bangsa Arab dari keturunan Muhammad SAW. Jafar Sadiq dikawin dengan putri Nur Safa pada tahun 1500 Masehi dan perkawinan ini mereka dikaruniai 8 orang anak, yaitu 4 putri dan 4 putra. Kemudian putra-putra ini menjadi raja-raja dari keempat kerajaan ini. Kerajaan Bacan yang dipimpin oleh sultan pertamanya adalah Kaji Buka. Kemudian kerajaan Ternate, sultan pertamanya adalah Sultan Masyur Malako. Kerajaan Tidore yang menjadi sultan pertama adalah Sultan Sudhajati. Kemudian kerajaan Jailolo